Dor. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Saya juga tidak tahu. Loh, ini kan ayatnya lain. Ini penggiringan pertanyaannya lain. Ini Loh, apa? ini Yesus mati di mana? Mati di mana Iya, Yesus ini? Di ayatnya tempat itu. tidur, di rumah Dengar dulu, sakit, Bang. di puskesmas, Bentar. di bar, di hotel, di kos-kosan, Dengar atau di dulu. tiang salib? Ayat 3-nya kan mengatakan bahwa begini, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah Yang ku terima sendiri, ialah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Suci. Itu. Nah, Nah, lalu pertanyaannya itu, pertanyaannya kemana? Pertanyaannya, yang mati menanggung dosa-dosa kalian ini siapa? Yang jelas Yesus. Mati Itu dengan cara mulia atau mati dengan cara terkutuk? Nah, itu pertanyaannya sudah salah juga. Mati dengan cara mulia dan cara kalau Anda menanyakan saya tanpa dalil, mati dengan cara mulia, atau kalau saya langsung mengatakan bahwa secara luar biasa karena dia bangkit pada hari ketiga, itu ayatnya ada. Itu beda. Itu bukan bicara masalah kebangkitan, ini masalah Loh, kematian. karena Yesus itu abang mati. karena Yesus abang itu. membuat pertanyaan tidak berdasarkan dalil. Sekarang saya tanya, Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Lah, oke, yang kita bahas itu yang terkutuk yang mana? Sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ini siapa? Tadi Anda Kita jawab buka lagi Yesus. ayatnya, karena aku meragukan tadi dari awal. Kita buka lagi ayat yang. Makanya aku bilang, apa yang Anda kuasai di Kristen, hadapi saya, jangan nantang saya tanpa ilmu. Anda sekarang nangis-nangis, makanya tanya dalil. Galatia 3 nomor 13. Baca. Ya. Galatia 3 nomor 13, baca Bang. Oke, kita karena aku baru pulang ini, jadi kita. Oh, baru pulang. Baru masuk ilmu Bibelnya ketika ada Bibel gitu ya. Silakan Bang, silakan. Oke, ayat 3 ya. Ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, itu berarti tadi aku juga kena tipu juga. Tadi aku ada jogging, jadi aku nggak buka Alkitab ini. Oke, kita mulai dari nol lagi berarti kalau gitu, kalau Anda merasa kena tipu. Iya, aku kena tipu juga ini. Oke, baik, kita mulai dari nol kalau begitu. Oke, kita mulai dari nol aja, Bang. Oke, baik. Ulangan 21 nomor 22. Baca. Oke, ulangan. Ulangan berapa, Bang? Ulangan 21 nomor 22. 21, 22. Sebentar ya. Ya. Jadi baca. penguburan orang yang dihukum mati. Ayat 22 aja, Kak, Bang. 22 baca sampai 23 baca. Oke. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Pertanyaan saya, orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati ini siapa? Yesus? Oh, itu pertanyaannya itu salah. Ini kan kita bicara tradisi, Bang. Yang saya tanya, jangan persalahkan pertanyaan. Ini kan dalilnya, apabila seseorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati. Ini siapa? Yesus? Ini kan apabila. Iya, apabila seseorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati. Ini siapa? Yesus. Ya, ini disampaikan secara garis besar kepada umat-umat Israel. Ya, umat-umat Israel yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Betul? Ya, betul. Nah, bisa nggak Yesus di sini duduk? Apa yang bisa ini nggak nyambung, Bang. Kita buat pertanyaan. Saya tanya, bisa tidak Yesus duduk sebagai seseorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa nggak Yesus duduk di situ?
Bang, aku mau ngomongnya harus ada data, Bang. Kalau kita ngomongnya Ini cuma data, asumsi. saudara. Ini data Ulangan 21-22. Apabila seseorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Pertanyaan saya, apakah Yesus bisa duduk di sini sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati? Bisa nggak? Bisa nggak Yesus di situ, duduk di situ sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa nggak Yesus duduk di sana? Ya Yesus kan manusia manusia bukan berdosa. Berarti Yesus tidak bisa duduk di sini kan? Apa ini bukan masalah duduk atau berdiri, Bang? Ini Bukan maksud aduh parah juga ini. Maksud saya, Nah. Yesus bisa nggak dijadikan tersangka sebagai seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum gantung? Bisa nggak Yesus yang kita? Jadi kalau pertanyaannya begitu, Yesus nggak bisa dijadikan tersangka karena dia dia nggak Bagus, tepuk bersalah. tangan dulu teman-teman. Yesus tidak bisa tersangka karena Yesus adalah manusia suci. Tidak bisa dia dihukum mati setara dengan hukuman Nggak, orang kan yang berdosa. Pertanyaannya kan bisa nggak dia bisa menjadi tersangka nggak? Nah, bisa nggak Yesus itu? Loh, dia kan dalam kemanusiaannya di dunia bukan untuk membuat masalah. Nah, berarti Yesus tidak bisa dihukum sesuai dengan hukuman mati orang yang berbuat dosa. Betul? Kita nggak bisa membuat kesimpulan bahwa berarti Yesus nggak bisa ini dan itu. Kita nggak bisa itu. Makanya muncul pertanyaan, Yesus bisa nggak dihukum mati sepadan dengan hukuman mati orang-orang yang berdosa? Bisa nggak? Jadi kita harus mengerti misi bahwa Nah Yesus itu kan, datang ke dunia itu ada bukan Bible di tangan datang Anda maupun tidak ada Bible sama aja kan? Malah tambah bingung kan Anda? Tadi gini. sebelum Anda pegang Bible, Kita nggak Anda bisa jujur pinggirnya. menjadi orang waras. Sekarang begitu pegang Bang Bible, Tuma. Anda mulai sinting. Enggak, Bang Anda Tuma. mulai miring ini. Bang Maaf, Tuma, bukan sinting, gini, miring. Saya Maaf. juga waras dalam artian begini. Kita kan menggunakan akal sehat. Jadi Ya, bagus. setiap pertanyaan itu kan harus dibarengi dengan akal sehat dan juga dalil Bagus yang- sekali, bagus. dalil. Oke. Nah sekarang Yesus itu orang suci atau tidak? Ya, Yesus itu kan sempurna. Sempurna. Yesus ini bisa nggak dihukum dengan hukuman mati yang sepadan dengan dosa orang yang berbuat dosa? Boleh nggak? Ya, siapa yang berhak menghukum dia? Pertanyaannya. Berarti nggak boleh kan? Iya, maksudnya siapa yang berhak menghukum dia? Kalau dia punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka yang berhak menghukum dia adalah Elohim. Loh, kan dia nggak berdosa, Bang. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, maksudnya kan dia nggak berdosa. Yesus tidak punya dosa, maka Iya. dia tidak pantas dihukum mati. Betul? Iya, memang. Gitu dong. Nah, sekarang kita lanjut ke data nomor 23. Silakan Anda baca. 23 yang mana? Ayatnya. Iyalah. Nah, maka janganlah. Tapi Bang harus mengerti dulu. Bang sudah mengerti atau belum? Mengertilah. Di sini ya Yesus sudah, tidak bisa bagus. duduk sebagai orang yang dihukum di atas tiang karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Yesus tak bisa. Anda pun mengakui tidak bisa karena Yesus orang baik. Yesus sempurna. Dia bukan pendosa. Nah, sekarang baca nomor 23-nya. Yang menghukum itu kan bukan manusia yang menghukum, Abang. Iya, Tuhan yang menghukumnya. Dia merelakan dirinya menanggung itu. Jangan bawa dulu. Kita masuk dulu. Kita masuk dulu di Ayat Bible, di 23. ayatnya. Oke, kita lanjut 23. ayat 23 dulu. Oke. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung, ingat bahwa sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan.
Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itu coba siapa itu? Coba sebentar. Coba Itu siapa? perhatikan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itu tuh apa namanya? Itu hukum moral ini diberikan kepada orang-orang pada zaman itu. Nah sekarang yang digantung terkutuk oleh Allah di atas tiang salib ini siapa? Perhatikan bahwa dia menanggung kutuk dosa, bukan dikutuk. Jangan Coba Anda perhatikan kata itu dulu. jangan Anda gabungkan dengan dalil Kristen. Jangan. Ini kitabnya Yahudi dulu yang kita bahas. Loh, kita kan bahas Alkitabnya orang Kristen, bukan kitab Yahudi. Ini yang saya bahas ulangan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Lah, ini gimana sih Bang Juma ini memisah-misahkan kitab kita sementara bahas kitab di dalam perjanjian lama, kitab Yahudi yang mana? Ini yang kitabnya Anda maksud lagi? perjanjian lama ini kitabnya siapa? Aduh, itu kekeliruannya Abang itu yang memahami. Loh. Katanya tai waras. Loh, emangnya ini kitab ini punya Saya cuma tanya orang lagi. Yahudi. Saya tanya lagi ya, Bang. Kitab Ulangan ini kitabnya orang Yahudi atau kitabnya Romawi? Ini kan kitab Musa, kitab Taurat. Ya, iya, tahu saya. Makanya muncul ini kitabnya orang Yahudi atau kitabnya Romawi? Oh, Abang nggak bisa membuat pertanyaan itu. Loh. Itu salah. Itu saja salah. Kenapa salah? Loh, makanya itu setiap pertanyaan yang Abang ajukan ini nggak punya dalil yang mantap. Loh. Ada dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa yang datang berapa? kepada Musa Coba. adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Sebentar, Bang, jangan langsung itu. Kita baca harus punya dalil, Bang. Ilah, dalil ku bacakan harus punya dalil pula. Anda yang ngajarin saya lagi. Mana? Ulangan 33 nomor 4 baca. 33 nomor 4. Yes. Di situ ada kata morazoh, milik kepunyaan atau warisan kepunyaan atau hak kepunyaan. Siapa tuh? Siapa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi jemaat milik Yakub. Apa? Romawi yang itu menarasikan itu enggak sesuai dengan ayat ini. Romawi tahu Romawi, ngerti Romawi? Ngerti? Bapak ngerti Romawi? Romawi adalah orang pertama di luar Bani Yakub yang mengambil kitabnya Bani Yakub. Sekarang saya tanya, ulangan tadi itu kitabnya Bani Yakub. Abang kayak gitu. Loh, ini dalil sudah dibaca. Ini milik kepunyaan siapa? Ini kan dalilnya kayak gini, Bang. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Abang tahu nggak keturunan Yakub ini? Ya, keturunan Ishak. saya lagi yang gitu. Allahu Akbar. Saya tanya, Romawi itu keturunan Yakub atau bukan? Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Romawi, Abang. Aduh, Abang. Ya, bukan Romawi. Sekarang begini, kalau bukan Romawi, pertanyaan saya, Abang, pertanyaan saya, Kristen pertama yang memegang kitabnya orang Yahudi, kitab Ulangan ini itu siapa? Romawi kan? Itu enggak hanya Romawi, Bang. Lalu siapa? Kekristenan itu lahir pada mulanya kan mulai nakal tadi udah bilang mula itu kan dari berbagai macam tempat mulai ngaco baca lagi Mazmur 447 boleh? Mazmur berapa? Mazmur 47 boleh? 147 boleh? 147 sebentar. Iya, baca di data 19-nya sampai data 20, baca 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Nah,
ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan si mau. hukum-hukumnya tidak mereka Si mau aku datang besok. Haleluya. Apa yang mau ditanyakan di sini, Bang? Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Apakah Tuhan berbuat kepada bangsa Romawi? Kita jangan hanya ambil satu ayat ini, Bang. Kita baca kekuatan dan kemurahan Tuhan. Parah. Ini kan tentang kekuasaan dan kemurahan kita Tuhan. ambil lagi Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Baca. Yeremia berapa? 31. Nomor 31 sampai nomor 33 baca. Yeremia berapa? 31. Yeremia 31. Nah, ini barusan ini. Orang Islam mengajari Bible kepada orang Kristen. Wah, bagus. Nah, Yeremia 31. Ini kan aku mau buka supaya Bang jangan ngibul saya ini. Saya ngibulin apa? Anda yang ngibul. Udah dibilang ulangan 33 nomor 4 hanya untuk Bani Yakub. Yeremia berapa? Yeremia 31 paman. 31 ayat berapa? 31 sampai 33. 33 ayat 33. Sebentar, ini soalnya ayat-ayat ini semua yang ditunjukkan Bang Juma ini nggak sesuai apa yang mau ditanyakan. Anda buktikan aja. Anda buktikan. Nanti setelah ini Anda buktikan ada ayat di dalam perjanjian lama bahwa hukum Taurat itu untuk Romawi. Ayat berapa? Ayat 31 sampai 33 paman. Nah, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu Israel dan kaum Yehuda. Nah, ada nggak Romawi? Loh, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku. Nah, apa hubungannya dengan Romawi? Tuhan melakukan perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda. Ada nggak perjanjian dengan Romawi? Loh, ini pertanyaan apa ini? Maksudnya apa? Ini nggak nyambung dengan. Loh. Loh, ini kan bicara tentang perjanjian, Bang. Iya, ada nggak Tuhan melakukan perjanjian dengan Romawi Katolik? Ada nggak? Loh, nggak ada. Kalau di sini ayatnya di sini. Nggak ada. Bagus, Anda paham. Terus kenapa Anda mengatakan tadi ulangan itu kitab Anda? Loh, apa hubungannya Bang Juma? Aduh, Bang Juma ini gimana sih? Ini belajar Alkitab, belajar ini sampai lupa udah nggak tahu dari mana ke mana. Aduh, gimana sih Bang Juma ini? Aku anggap ini penjabat senior, tapi kok ini ngawur sekali ini sama aku yang receh udah nggak bisa ini. Ulangan 21 ini kitabnya Anda atau kitabnya Yahudi? Ini ayatnya apa? Pertanyaannya apa? Ini gimana ini? Anak kecil pun tertawa. Kalau Anda hanya sekedar menanyakan bahwa kitab ulangan itu kitabnya kita atau tidak, ya kita, karena yang tadi kita baca ini adalah kitab ulangan. Itu iya, kitab ulangan ini untuk Kristen Romawi atau untuk Yahudi Bani Yakub? Jawab. Loh, untuk kita Kristen. Untuk kita. Untuk kita. Untuk kita. Abraham dan Yakub. Untuk kita, pencuri kitab. Untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Mana dalilnya? Loh, yang barusan kita baca loh. Baru Itu kita baca. dalil mana? Tunjukkan ke saya. Ayat Yeremia Mana? Yeremia. Yeremia mana di situ keturunan Israel? Mana keturunan Abraham? Mana dalilnya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub mana? Kira Bang Juma senior padahal enggak juga ini. Saya minta dalilnya mana? Keturunan Ishak dan Yakub mana tertulis? Barusan kita baca tadi, keturunan Yakub itu apa? Keturunan Ishak, Abraham dan Yakub, kita kan berawal dari sana. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan kita berasal dari sana, kita siapa? Kita siapa? Siapa keturunan Yakub yang mengajarkan makan Allah babi? Ishak, Allah Abraham itu adalah satu Allah yang kita sembah, adalah Yotefave. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Saya baca ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Romawi dan Yunani. Salah.
Kaum Yahudi, Israel dan Yehuda. Mana lagi yang kamu dustakan lagi, Bang Juma ini? Ini perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ah, iya, di mana dalilnya? Nomor Karena 32-nya. Tadi udah ngibul saya dari tadi, makanya aku buka Alkitab loh. Ternyata tidak sama dengan apa yang Bang narasikan. Aduh, parah ini, capek aku ini hadapi orang yang gepeng gini. Aduh, parah. Aduh, Bukan makanya, seperti Bang. Aduh, parah. Makanya, Diam dulu. Bang. Diam dulu. Susah. Diam dulu. Bang, medis, Makanya Bang. jangan nantang saya kalau nggak ada ilmu. Ini jadinya saya yang capek, ngerti nggak? Anda nantang saya, ngajak saya diskusi, ilmu Anda kayak gini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan. Oke? Perjanjianku telah mereka ingkari. Itu udah diputuskan itu. Yakub sudah Itu di diputuskan. mana? Itu ayatnya di mana, Bang? Bang, ada dalil. Ada dalil. Di mana dalilnya? Ya Allah, berikan aku kesabaran yang lebih. Tadi di Yeremia 31 nomor 33 sampai nomor 31 sampai 33. Tapi di ayat ini enggak berkata bahwa mereka mengingkari janjiku. Enggak ada, Bang. Bang, ada. Nomor 32-nya sikati. Sebentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebentar, santai aja. Santai. Di mana, 32 di mana? baca 32. Nah, di mana Yeremia? Alamak. No. Yeremia berapa? Sabar, Bang, sabar. Ini Dinda Hesti ini lain kali kalau dia ajak saya di sini. Tadi saya lagi diskusi di sebelah sing katanya Udah, ada Bang. yang Kita berkelas. fokus aja. Dihadapkan dengan apa mana? ini saya? Ini mana? Mana Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Oke, sebentar. Waktu saya 5 menit lagi, saya mau maghrib. Sebentar. Saya baca lagi ya, Bang Juma. Tadi kan narasinya Bang Juma bahwa menyatakan bahwa umatku mengingkari janjiku. Nah, sekarang saya baca ayatnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu Israel dan kaum Yehuda. Di mana narasimu itu salah, Bang Juma? 32-nya tante. Baca. Ayat berapa? 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir, perjanjianku ini telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, apa yang maksudnya? Yang diingkari itu maksudnya itu apa yang Abang Juma mau sampaikan? Baca nomor 33-nya. Nah, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, apa? Taurat ini dimasukkan ke dalam hati Bani Israel. Ada nggak dimasukkan dalam batin orang Roma? Ada nggak? Apa hubungannya dengan orang Romawi, Abang? Ini kita, aduh. Oke, saya tanya sama saudara. Agama Kristen yang paling pertama memegang kitabnya orang Yahudi itu sekte apa? Kenapa? Orang Kristen yang pertama kali memegang kitabnya orang Yahudi, kitab Ulangan ini sekte apa? Enggak ada seperti apa. Mati Mija. Mana tua, mana lebih dulu, sekte Katolik atau sekte Protestan? Kita nggak ada sekte-sekte. Kita itu adalah kepercayaan. Ya udah, kalau gitu ku ganti. Mana lebih dulu, sekte Roma Katolik atau sekte Protestan? Mana lebih dulu? Kita bukan masalah mana yang dahulu dan mana yang tidak dahulu. Ini bicara tentang Allah yang kita sembah adalah Allah. Saya tidak berbicara tentang sebab ini berbicara mengenai kitab Ulangan yang Anda Kita klaim bicara sebagai kitab tentang saudara. Allah, Ishak, Abraham dan Yakub, yaitu Allah yang Gitu. Kalau kita bicara mana yang duluan, ya Udah
bang, udah aku capek bang. Tentunya pengikut Kristus yang duluan lah. Udah, aku beribadah dulu, aku ibadah dulu ya bang ya. Nah, Lanjut kalah, dengan kan? teman-teman. Iya, saya kalah. Ampun saya, ampun saya bang. Karena Bang Juma ini saya closing statement dulu ya. Silakan closing statement, silakan. Bang Juma ini memang aku kira selama ini dia adalah apologet yang hebat, tapi ternyata bagi saya Bang Juma ini ternyata yang aku kira sama aku aja ya udah kayak gini, apalagi sama apalagi sama si Bunda Lina, sama si Agatha, sama Elia Miron. Aduh, saya yang sebagai jemaat aja. Pak, Bang ini Bang kuatnya Bang itu Juma ngibul. tadi, Bang Juma Jadi tadi Bang buka Juma data ini Bapak. kuatnya ngibul. Bapak. Bang Juma tadi buka data, ya. Segala hukum Torah itu Udahlah, diperuntukkan Bang Juma kepada aja Bani muter-muter, Israel. apalagi Itu kamu, maksudnya. Bang. Kapan hukum Torah ini diperuntukkan kepada Bani Batak, Pak? Kapan? Ada nggak tertulis? Di Yeremia tadi, di Mazmur tadi ada nggak tertulis? Hukum Udahlah, Torah ini kamu diperuntukkan kepada Bani Batak. Bang Kepada Juma Bani Israel, aja ada nggak? udah buat dalil nggak betul. Loh, Mana dalilnya lain, pertanyaannya lain. Gimana itu? Kita bicara harus pada konteks sehingga kita tidak berasumsi kemana-mana. Jadi pendebat yang hebat itu Udah seperti closingnya, gantian saya closing juga, oke? Jadi teman-teman jadi sekalian, gini, sebentar. gantian saya mau sholat ini, saya mau sholat. Apa Nanti yang jangan diyakini closing, Bang jangan Juma closing. ini? Ente masih punya guru-guru saya di sini nanti. Oke. Saya kan murid di sini, paling minim. Nah nanti lawan guru saya. Saya closing dulu, teman-teman. Tadi di ulangan 21 kita mulai. Di situ diterangkan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian digantung pada satu tiang. Ternyata bukan Yesus. Yesus tidak sepadan dosanya dengan hukuman mati. Yesus tak punya dosa, kata dia kan gitu. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Ini sudah pasti bukan mayatnya Yesus. Karena bukan Yesus yang memiliki dosa sepadan hukuman mati. Itu betul kan? Benar kan? Bukan mayatnya Yesus. Jadi kesalahan fatal ketika kita berbicara mengenai data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitabnya orang Kristen. Yohanes 19:31, karena itu pada hari persiapan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak digantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Berarti di sini tidak ada mayat Yesus. Kenapa? Karena Yesus bukan orang yang berdosa. Yesus bukan orang yang berbuat dosa sepadan hukuman mati. Yesus bukan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena itu kemudian yang ada di dalam Galatia 3 nomor 13 bukan Yesus. Kesimpulan saya, yang disembah Kristen itu bukan Yesus, tetapi manusia terkutuk pemakan suap bernama Yudas Iskariot. 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Yudas Iskariot. Demikian sementara saya pamit ibadah dulu menyembah Tuhannya Yesus. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah